Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di podcast Ngomong untuk episode ke-17. Nah, kali ini kalau biasanya ngomong itu di studio, kali ini ada yang berbeda ya. Kita keluar studio dan kita agak jauh keluarnya. Kita berada di Kebumen, Jawa Tengah. Biasanya kita di studio di studio Muhadra ya, di Sibak. Purworejo, hari ini di Kebumen, lebih tepatnya di kantor DPC PDIP. Dan tentu saja saya malam ini ditemani oleh Pak Saiful Hadi, Ketua DPC PDIP, jadi yang komandannya PDIP di Kebumen ini. Gimana kabarnya Pak Saiful? Alhamdulillah, kabar sehat, baik dan luar biasa. Ya, ini ramai ya ini Pak ya, mulai tahapan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati ya Pak ya? Ya betul, ini sudah selesai pileg, berarti kita sekarang masuk pertempuran berikutnya yaitu pilkada. Oke. Jadi kemarin tensi politik semua turun gitu kan? Pilkada pileg, pilpres hangat, panas, nah ini semua turun, kemudian ini mulai berangsur-angsur hangat lagi ini. Sebelum kita nanti akan bicara tentang bagaimana situasi politik di Kebumen dalam sudut pandang PDIP, utamanya dari sudut pandang Ketua DPC PDIP Pak Saiful Hadi, mungkin kita ngobrol dulu, perkenalan dulu nih Pak Saiful Hadi, karena mungkin banyak juga mungkin yang belum kenal ya Pak Saiful Pasti Hadi. banyak lah ya, bukan orang terkenal. Iya, karena latar belakang Pak Saiful juga unik ya. Beliau tidak katakanlah terus-terusan di Kebumen terus ya, bahkan sekarang pun untuk periode kedua di anggota DPRD provinsi yang notabene pasti lebih banyak kantor di Semarang gitu ya Pak ya. Mungkin bisa diceritakan kok bisa sampai menjadi ketua DPC PDIP ini apa ya istilahnya, arah-arahnya dulu gimana sih Pak, mungkin bisa diceritakan singkat. Oke, terima kasih. Ini omong yang sudah berkenan hadir. Mohon maaf jika segala sesuatunya banyak kekurangan. Perkenalan terlebih dahulu, saya Saiful Hadi, termasuk Korea yang alhamdulillah mendapat galah yang tepat, Mas Bambang Pacul atau Insinyur Bambang Wuryanto. Kemudian dididik oleh para senior partai di Semarang, di Provinsi Jawa Tengah, ada almarhum Bu Nuni, beliau senior, ketua fraksi dan pengayom bagi para kader di Jawa Tengah. Juga dididik, dilatih oleh Ibu Agustina Wilujeng. Hari ini beliau adalah bendahara DPD, kemudian juga DPR RI, dan alhamdulillah setelah ditugaskan di Kebumen ada pembimbing baru lagi, yaitu Grandmaster Putut Hadianto. Semoga nanti beliau tetap terus membimbing, apalagi kemudian ditemani dengan kawan-kawan yang luar biasa, kawan-kawan pengurus DPC, kawan-kawan ketua-ketua PAC dan para aktivis di Kebumen. Sekilas tentang Saiful Hadi itu begitu. Kemarin sempat ini ya Pak ya, baca riwayat hidupnya Pak Saiful Hadi, unik ya, dulu sempat di dunia kesehatan makan mungkin ya Pak ya. Betul. Sampai sekarang masuk ke dunia. Saya lahir di Desa Kalipoh, Kecamatan Ayah. Asli Jadi Logending naik Kebumen. Kalau sekarang Logending tidak begitu terkenal, Menganti yang terkenal. Jadi sebelah utaranya Menganti dikit. Ya kecil biasa, kalau anak desa pasti ngarit mencari rumput, rengge mencari kayu bakar untuk ini sajeng kalau orang desa. Nah kemudian setelah lulus dari sekolah perawat kesehatan, saya menjadi perawat di PKU Muhammadiyah Gombong. Kemudian diangkat menjadi pegawai negeri PNS di Rumah Sakit Margono, Purwokerto. Kemudian masuklah waktu itu di masa-masa pra-reformasi. Nah, udah masuk ke pergerakan dan lain-lain. Pasca reformasi, nah, baru karena itu saya keluar dari pegawai negeri pra-reformasi. Setelah reformasi selesai, saya akhirnya belajar usaha dan juga belajar berpolitik. Sehingga itu mungkin kalau ditanya SIKOM-nya dari mana ya, kalau mau gaya SIKOM-nya dari Open University. Universitas terbuka. Universitas terbuka.
Ya. Begitu Mas. Yang ini saya tertarik dengan kesehatan kemudian lompat ke politik. Apa yang membuat tertarik dengan dunia politik? Yang jelas kalau kita di dunia kesehatan mengabdinya hanya satu bidang. Kalau kita di dunia politik mengabdi dengan segala macam bidang. Ibaratnya kalau kita mau berbakti ini kesempatan mengabdinya lebih luas. Karena menjadi politisi nanti arahnya apalagi menjadi anggota dewan kan semua bidang kita perjuangkan. Tapi kalau apa yang menarik dari PDI gitu kan biasanya pertanyaan begitu. Iya. Begini, saya kenapa memilih PDI? Ya, saya sering itu ketemu dengan orang. Misalnya petani, kita tanya, Pak, Bu, seandainya Indonesia tidak merdeka, Bapak Ibu bisa nggarap sawah ini sampai panen nggak? Jawabannya enggak. Kan begitu. Ketemu dengan para dosen, aktivis kampus dan sebagainya. Kalau Indonesia nggak merdeka, bisa nggak ini kampus berdiri kemudian ada pendidikan seperti ini? Oh nggak bisa. Ketemu dengan pebisnis, sama. Dengan bisa bisnis, bisa jadi kaya, punya mobil mewah dan lain-lain. Kalau Indonesia nggak merdeka, bisa nggak? Nggak bisa. Kemudian pertanyaan yang sering diajukan oleh Mas Bambang Pacul adalah bagaimana cara berterima kasih pada sang proklamator Bung Karno? Jawabannya adalah dengan melanjutkan perjuangannya. Nah, perjuangan Bung Karno luar biasa. Dan Bung Karno ini, saya sepakat Bung Karno adalah milik semua bangsa Indonesia, bahkan milik dunia, karena beliau juga berperan dalam meneruskan perjalanan Bung Karno. Dulu Bung Karno punya PNI di dalam merintis perjuangan politik. Hari ini ya ada PDI. Bukan berarti Bung Karno hanya milik PDI, bukan, tetapi yang benang merahnya jelas antara PNI dengan PDI. Jadi ini coro idealismenya. Betul ya? Ya. Kamu bisa jadi wartawan kalau ini Indonesia nggak merdeka. Bahkan mungkin lahir tidak begitu, Mas. Tapi kita nggak tahu ya. Allah yang ngatur. Salah yang ngatur. Iya, betul. Ini. Kemudian kalau untuk sekarang sudah berapa tahun nih Pak menjadi ketua DPC? Kalau jadi ketua kan baru satu periode 2019. Saya merintis di PDI Perjuangan itu ya jadi kader. Simpatisan. Pertama Pak anggota, terus Ya anggota sering mendapat tugas siapa gitu kan, lama-lama menjadi badan saya. Dan yang pertama kali saya mendapat tugas adalah wakil ketua Baitul Muslimin Jawa Tengah bersama poro tokoh. Waktu itu gubernurnya masih Bibit Waluyo, wakil gubernurnya dan itu di Semarang ya? Di Semarang, Jawa Tengah. Kemudian setelah sekian tahun di Baitul Muslimin, kemudian ada yang namanya TOT, Training of Trainer, untuk perjuangan membumikan kinerja partai di Jawa Tengah. Nah, saya masuk dalam trainer, akhirnya lulus jadi trainer, masuk dalam badan diklat. Nah, disitulah ada yang namanya ketua badan diklat, Insinyur Nuni. Itu luar biasa, melatih beliau istilahnya bersama pasukan, biasa tidur di tiker. Kalau kita lagi ada pilkada di Brebes ya kita kontrak rumah, tidur di tiker, makan bareng, habis itu berjuang ke lapangan, malam nanti evaluasi. Itu luar biasa. Tadi saya sebutkan Bu Agustin dan Bu. Kemudian ada pendidikan lagi dari pusat, ada guru kader 4 pilar kebangsaan. Waktu itu Pak Taufik Kemas yang menjadi pencetus 4 pilar kebangsaan. Untuk sosialisasi 4 pilar kebangsaan dibutuhkan guru kader. Nah kebetulan Jawa Tengah 2 orang yang dipilih. Alhamdulillah termasuk saya. Sehingga dari situlah muncul lagi yang namanya Badan Saksi Nasional. Badan yang mengurusi mulai dari merekrut, melatih, menempatkan saksi, kemudian ya otomatis ukur ambenya termasuk honor dan lain sebagainya, sampai nanti hasil kerja saksi C1 kan dikumpulkan direkap. Jadi alhamdulillah saya
ditugasi menjadi kepala Badan Saksi Jawa Tengah sampai tahun 2019. sampai 2019 itu. Jadi pilgub, pilkada di mana saja di Jawa Tengah kan pasti ada TPS-nya sampai pada pileg. Jadi ini boleh dikatakan ya pusat data tentang suara. Ya, berarti Pak Saiful Hadi ini memang merintis dari sebagai kader itu dari awal, dari bawah ya, dari badan saya. ya. Kan ada yang melalui Ya. dari ranting, PAC, DPC, ada yang melalui badan saya. Oke. Nah, itu gambarnya seperti itu ya. Tidak luar biasa Pak Saiful. Ya biasa aja Mas. Ya, tidak langsung apa ya, kadang sekarang kan juga banyak yang model instan ya, dapat. Yang model instan itu kan kalau perekrutan partai sedang butuh calon yang kira-kira terkenal punya duit untuk calon bupati lah itu biasanya. Kalau Nah, Pak kita Saiful Korea sendiri, kok. ya kalau sebagai Korea melihat yang instan itu seperti apa sih tanggapan? Selama partai butuh dan memang belum bisa maju sendiri, ya monggo-monggo saja. Walaupun mungkin secara perasaan ya adalah. Tapi kalau itu udah keputusan Bu Mega, mau kita simak. Tegak lurus gitu. Wah iya Mas. Enggak Ya. tegak lurus ya enggak prajurit. Nah, oke. Nah, sekarang kita mulai masuk ke kebumen, ke pilkada, luas lagi. Iya. Gimana Pak tahapan untuk proses pilkada dari sudut PDIP, DPC PDIP kebumen sendiri seperti apa? Tahapannya sekarang sampai mana? Kalau sebelum bicara yang sekarang, kita flashback dulu biar kita Oke, paham boleh. peta ya. Boleh. 2019 DPC periode saya dan kawan-kawannya ada Mas Arum Bono, Mas Bambang Sutris, Bu Ristawati dan kawan-kawan ini menghadapi pilkada. Nah, waktu itu kader yang muncul banyak, tapi juga ada yang bukan kader. Terakhir setelah ditodok muncullah rekomendasi calon bupatinya Arief Sugianto dan Ristawati Purbaningsih Dari PDIP. dari PD Perjuangan. Kemudian saya declare setelah rekom turun, declare di hotel dulu namanya Hotel Mehotel, sekarang sudah jadi Grand Kolopaking. Di sana tagline-nya adalah bersama membangun Kebumen. Pola pikir yang waktu itu saya ajak kawan-kawan, kemudian akhirnya kami sepakat untuk bagaimana caranya agar pilkada tarungnya tidak terlalu keras dan juga tidak istilahnya biaya tinggi. Kenapa? Karena pilkada 2015 paslonnya 3. Paslon yang kalah kan otomatis 2. Ya. 1 masuk. Seorang pengusaha, Ya. calon bupati kalah masuk sekolah lah. Sekda masuk, Oke. ketua DPRD masuk, bahkan terakhir bupati terpilih masuk. Menurut catatan pengamatan saya, ini adalah salah satu dampak dari pilkada biaya tinggi. Ya, oke gitu. Nah, maka kemudian saya mengajak kawan-kawan, ayo kami bareng-bareng yuk, jangan terlalu keras lah kompetisinya. Maka berhasillah jadi kota kosong lawannya. Karena toh menyadari Semua partai itu ya, ada berapa yang tidak itu 9 partai gabung semua. 9 partai kan? 9 partai gabung semua. Karena figur Pak Arief Sugianto ini menjadi representasi dari semua partai. Sedangkan Bu Ristawati Purbaningsih adalah representasi dari PDI Perjuangan. Sebagai pemenang pemilu waktu itu, dan belum pilkada sudah ada COVID, ditundalah hampir 1 tahun, pilkadanya mundur, ketabrak hari ini undang-undang pemilu serentak dan pilkada serentak, maka pilkada harus maju. Jadi ini bupati periode ini nih pilkadanya diundur, selesainya diajukan. Pendek. Maka cara mengukur hasilnya nggak bisa standar. Kan umumnya 5 tahun dong. Iya, iya. Cuma 3 tahun lebih dikit. ya, ya. Susah ya Pak ya. Besar. Kalau dibilang berhasil juga ini ya, parameternya mungkin Nah, maka apa kalau
Kalau PDI Perjuangan mengikuti ajaran Bung Karno, bahwasanya tugas utama dan pertama partai politik adalah menambah tenaga kaum margen. Kaum margen adalah kalangan bawah, kaum miskin. Artinya adalah indikator partai ini bekerja atau tidak, bupati dan wakil bupati sukses atau tidak, angka kemiskinan turun apa tidak, itu nomor satu. Angka pengangguran turun apa, kesejahteraan masyarakat naik. Saat ini Alhamdulillah kalau hari ini angka kemiskinan sudah turun, tetapi masih belum bisa lepas dari 10 besar termiskin di Jawa Tengah. Bahkan tahun pertama kemarin masih rendah, tapi penurunannya udah lumayan. Tapi tadi waktunya yang sangat. Kemudian yang kedua, masalah utama di Kebumen itu infrastruktur. Karena wilayahnya luas, sisi selatan itu pantai, tengah sawah, utara pegunungan, jalan banyak yang rusak. Dan kalau ditanya di masyarakat bawah hari ini, banyak yang menjawab, alhamdulillah jalannya sudah banyak yang dibangun. Itu kalau lihat Karanggaya antara Kebumen Banjarnegara sudah bagus. Lihat penghubung dari Cilacap masuk ke Ayah ke Karanggolong, yang dulunya adalah jalan selatan-selatan yang dicetuskan zaman Bu Mega, belum berhasil mentok, kan? Dari Jogja sampai Karanggolong, dari Cilacap sampai Ayah masih ada sisa. Tinggal pegunungan itu melewati desa saya itu sampai sekarang belum. Tetapi kemudian ada alternatif kemarin, Pak Bupati dengan anggaran dari pusat dan didampingi anggaran Kebumen, kemudian jalur yang sangat mendesak dibutuhkan, jalur menganti sampai Karanggolong sudah dibangun. Jalan Guyangan. Ini saya bukan lagi promosi Pak Bupati, bukan ya. Ini saya menyampaikan fakta. Bahasanya ada perkembangan. Walaupun tentunya masih ada PR-PR penting yang harus diselesaikan. Oke, dari sisi kemiskinan ada penurunan, infrastruktur ada perkembangan, kemajuan. Sisi lain Pak, pendidikan atau pendidikan ini ada kombinasi antara kami sebagai DPR provinsi, kemudian kami PDI Perjuangan juga memperjuangkan aspirasi beasiswa, dan kemudian saya membuat kebijakan. Karena selama 3 tahun saya jadi Dewan Provinsi kemarin itu, alhamdulillah melalui Pak Utut, melalui Bu Agustina Wilujeng, dan di ACC oleh Mbak Puan, 1.200 selama 3 tahun. 1.200 beasiswa kuliah untuk warga Kebumen. Persoalannya adalah kalau itu diberikan kepada anak-anak yang kuliah di Jogja, kuliah di Semarang, dampak ekonominya nggak begitu terasa. Nah ini maka kebijakan. Melalui PDI Perjuangan, kami hanya memberikan beasiswa kepada anak-anak yang mau kuliah di Kebumen. Ada UNU, Putra Bangsa, Piksi Ganesha, AMIK PGRI. Ada 4 kampus, sehingga lumayan nih, saya kan kosnya perkembangannya iya. Oke, di satu sisi memang itu ya dari sisi perekonomian, ataupun mungkin dari pendidikan wawasannya mungkin beda Pak kalau yang ada beasiswa, juga ada bantuan untuk santri. Jadi ini, tetapi kita nanti evaluasi detailnya ya Ketua Dewan yang ditanya. Tetapi bahwasannya kalau ditanya Arif Lista bagaimana? Kalau kita tanya di kalangan menengah ke atas, banyak kritik. Kritik yang sering muncul adalah tidak seimbangnya antara pembangunan mempercantik kota dengan yang lainnya. Dan itu apa? Ya misalnya jalan-jalan desa. Iya. Cenderung ke kota ketimbang ke desa gitu ya. Iya. Yang namanya kritik kan boleh-boleh saja. Iya. Contoh pembangunan alun-alun. Tetapi kalau kita baca dari sisi positifnya ya mempercantik kota kan juga penting. Maka waktu itu kan selain bersama membangun Kebumen sejahtera, itu kan bagaimana agar maju desanya, cantik kotanya. Itu kan ide-ide kita ini, ide kawan-kawan nih. Maju desanya, cantik kotanya. Nah ternyata oleh kalangan menengah ke atas ini kotanya sudah dipercantik nih, desanya belum begitu maju kan begitu.
kritik boleh. Ya, itu pendapat sebagian orang gitu Ya, sebagian orang. Titik lebihnya di mana Arif Rizta ini kalau diundang acara-acara di desa datang, jadi salaman dengan warga, ada pengajian, ada wayangan, ada selamatan dan lain-lain. soal datang ya Pak. Ini masyarakat yang bicara ya, Ya. misalnya sering datang, sehingga merasa ada kedekatan yang emosional. Terus kalau ditanya lagi, apalagi yang sering menjadi catatan atau kritikan, ya kita ya dengar-dengar aja ya Mas ya, nggak apa-apa kita sampaikan aja. Katanya mau ngomong ini harus jujur loh. Iya. Nah, ngomong harus jujur. Pak Bupati ini terlalu tegas sehingga kalau ada anak buahnya yang tidak mencapai target, tidak. Anda. Sehingga otomatis sering mutasi. Nah, sering mutasi ini ya pro kontra bagi pihak-pihak tertentu ya nggak suka, bagi pihak lain ya suka juga. Ya ini tema. Nah itu tadi disinggung sisi positif ya. Kalau yang sisi negatif, Itu tadi negatifnya itu sering cuman itu masih ada nggak ada yang lain? sering Atau ada juga kok tadi saya sampaikan Ya. sisi negatif yang sering diucapin oleh kawan-kawan atau warga adalah satu, tadi adalah kotanya sudah cantik tapi Ya. desanya belum begitu maju. Yang kedua adalah sering karena tegas ataupun apa istilah tegas sehingga mutasi terlalu sering. mutasi terlalu sering sehingga membuat gejolak. Oke, tadi sudah sektor pendidikan. Kalau pertanian, Pertanian kalau anggaran dari kabupaten saya pun masih melihat masih kurang. Tetapi memang seorang pemimpin memang harus ambil keputusan dong. ya, Dan seharusnya keputusan kita bisa dipandang baik dan tidak itu juga relatif. Anggaran kabupaten Kebumen perlu kita bedah, di mana untuk alokasi pertanian sudah cukup bagus atau belum, sudah cukup maksimal atau belum. Saya melihat masih banyak di infrastruktur. Tapi juga boleh-boleh saja, nah, memang masih Ya, ketinggalan. itu Tadinya kurang duit Kebumen itu. ya, karena itu tadi kan Iya. prioritasnya di mempercantik tadi ya, Ya. cantik kota. Cantik kotanya, maju desanya, kepengennya begitu. Iya. Cuman Sehingga mungkin karena sejahtera. keterbatasan anggaran belum sampai ke desa dari masih kota. Nah, oh ya, kita menyapa ke teman-teman yang menonton di live ya, barangkali karena acara malam ini kita live juga di IG maupun di TikTok. Kalau bisa kita di Projo 24, ini di Kebumen 24. Dan untuk tayang ulangnya full itu nanti akan tayang di YouTube di Hantoron Hantra. Monggo silakan nanti kalau misalkan ada yang kelewat atau baru gabung bisa nonton secara penuh nanti di YouTube Hantoron Hantra. Dan acara ini juga terus selenggara support dari teman-teman medsos, terutama Pak Iban admin Projo. Ada beberapa akun besar di Projo yang ikut mendukung podcast malam ini. Nah, kembali Pak Saiful. Ini tadi flashback. Nah, sekarang kan belum melanjutkan nih. Kalau situasi terakhir ini tadi menyinggung berapa ya? Sekitar 4 tahun ya Pak ya? Atau Ya, 3 tahun nggak ada. 3 tahun malah. Belum ada 3 tahun. Nah, ini sekarang mungkin gambarnya seperti itu pilkada yang kemarin. Nah, sekarang kalau untuk saat ini gimana Pak Ya. Saiful? Kalau berbicara pilkada 2024 berarti kita harus membaca dulu hasil pileg. Kan Oke, gitu. ya. Jadi PD Perjuangan Kebumen memang sedang prihatin. Dulu kursinya 12, sekarang jadi 11. Oh, berkurang satu. Tapi Ini masih bisa mengajukan. masih bisa maju sendiri. Tentu ini menjadi evaluasi kami dan sebagai ketua DPC ya siap mendapat teguran ataupun sanksi dan juga siap apapun. Nah itu konsekuensi dari sebuah perjuangan. Kemudian dari PKB yang tadinya 9 naik jadi 11 juga. Diambil PKB. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Tadi diambil PKB 1. Tapi juga ada partai yang tadinya 6 jadi 3, itu Golkar. Larinya ke Nasdem. Naik. Ya, naik itu boleh dikatakan hanya PKB dan Nasdem. Gerindra tetap dari 7 menjadi 7. PAN juga tetap ya.
tetap. P3 tetap. Yang turun Demokrat. Dari 2 jadi 1. Jadi hanya ketuanya yang jadi. Dengan peta semacam itu kan kesimpulannya PDI Perjuangan Kebumen masih punya 11 kursi, bisa maju dewek. Kan begitu istilah PD Pak ya. Tetapi dengan situasi Pileg dan Pilpres kemarin kan kita juga harus melihat apakah kuat kalau maju sendiri. Ini berbicara partainya dulu. Oke. Tentu dengan 11 kursi maju dewek kelihatannya terlalu kemaki, gitu, terlalu kemaki, terlalu nekat. Tetap harus ada koalisi, itu prinsip pertama. Yang kedua soal calonnya, maka nanti bisa wawancara atau konferensi pers, karena kebetulan malam ini adalah malam terakhir pengambilan formulir. Ya, secara simpel hari ini ada 4 yang sudah ambil. Saya sampaikan berdasarkan urutan pengambilan. Yang pertama Ristawati Purwaningsih, ini adalah wakil Bupati Kebumen. Terima kasih Bu Rista sudah ngambil formulir. Nanti kita tinggal lihat besok yang dikembalikan apa, kan begitu. Apa bupati atau wakil, atau nanti terserah DPP, itu kan kita nggak tahu besok. Kemudian yang kedua adalah ada seorang pengusaha dari Ambal yang punya bisnis di luar kota, tetapi kepengen mengabdi dan membangun Kebumen. Karena beliau datang dengan keinginan awal 2019 itu, maaf 2023 kemarin persiapan ya, itu menyatakan kepengen jadi bupati. Sudah lama keinginannya. Iya, saya sampaikan bahwasanya PDI Perjuangan tidak ngiler dengan dana yang panjenengan miliki. Kenapa? Karena jenengan belum kader. Maka pertanyaan beliau, bagaimana saya biar jadi kader? Nah, disinilah nyalek dulu. Kalau jenengan nyalek kabupaten kemudian jadi dewan, walaupun baru dilantik kan sudah kader internal namanya, kan begitu. Beliau daftar, ngambil formulir. Coba kita lihat nanti kapan dikembalikan. Kalau infonya Jumat ya, Jumat akan dikembalikan. Besok. Kemudian yang ketiga Pak Arief Sugianto, Bupati Kebumen Dapen. Beliau mengambil formulir tanggal 5, pas pembukaan pertama. Tapi waktu itu beliau di Belanda. Jadi yang datang akhirnya LO-nya, utusannya. Rencananya besok jam 2. Sudah kontak. Kontak akan mengembalikan sekaligus meminta kepada DPC untuk mengundang Ketua Sekretaris Bendahara PAC agar beliau nanti bisa menyampaikan visi misi. Sekalian paparan gitu. Sekalian paparan. Nanti barang kemungkinan jamnya nanti berbeda dengan Bu Rista. Jadi jadwal besok yang akan mengembalikan formulir adalah Bu Ristawati dan Pak Arief Sugianto. Lalu kemudian yang keempat baru saja tadi siang ya. Ini hadir mantan Sekda Kebumen, Pak Adi Pandoyo, tokoh senior. Kalau soal politik di Kebumen beliau malah melintang. Dia kenal Pak Desa Kebumen apal, Sekdes sih apal. Oh, saya kan harus mau nelpon Kades mana itu membuka HP dulu kan. Kalau dia sudah hafal. Tadi daftar, ngambil formulir. Infonya dari Pak Harumbono, Ketua Panitia ini, Ketua Pendaftaran itu ngambil wakil ya. Jadi kita cek besok. Pengembaliannya kapan belum komunikasi. Katanya semacam itu. Jadi hari ini ada 4 incumbent Bupati dan Wakil Bupati daftar, pengusaha sekaligus kader internal Yulianto, Haji Yulianto, dan dari eksternal juga ada Pak Adi Pandoyo. Kalau jumlah 4 ini sesuai prediksi sebelumnya atau gimana? Kalau yang sudah komunikasi sebelum pembukaan 5. Ini yang 1 sampai sore ini kok belum ngambil. Oh gitu ya? Iya. Jadi ada seorang jenderal yang pensiun, bentar lagi kemudian berencana mengambil, tapi sampai malam hari ini belum ada info. Jadi kita juga nggak ngejar. Kalau besok sudah nggak bisa? Kalau pengambilan formulir sudah nggak bisa. Kalau sampai dengan nanti jam 00 belum ngambil, dia bisa ngambilnya di mana? Di DPD.
di Jawa Tengah. Jadi dia datang ke kantor provinsi tetapi ngambil untuk kabupaten. Masih mungkin. Tapi nanti urusannya sudah dengan DPD, administrasi dan sebagainya dengan sana. Ya nanti prosesnya seperti. Nah, hasil output ini nanti setelah pengembalian formulir itu nanti kan akan gimana prosesnya? Akan diserahkan. Yang pertama kan verifikasi administrasi. Jadi ijazah, persyaratan dan sebagainya agar clear di KPU. Setelah itu berkas-berkas itu secara online maupun secara faktual dikirim ke DPD dan DPP. Karena tugas kita menjadi. Kemudian ada fit and proper test nanti. Nah yang melakukan DPD. DPD Jawa Tengah melakukan fit and proper Itu test. sama dengan kabupaten lain. Iya, biasanya ada jadwal yang jam sekian kabupaten mana, jam sekian kabupaten mana. Dan saya dulu tukang ikut tugas fit and proper test. Ya. Kalau hasil pastinya nanti kira-kira tanggal berapa? Kalau Masyarakat hasil ingin tahu pastinya yang tahunnya. jelas adalah pendaftaran KPU itu kan akhir Agustus sekitar tanggal 25. Ya. Paling lambat ya tanggal 24 gitu kira-kira. Jadi masyarakat 24 Agustus paling lambat. Masyarakat maupun kader PDI mengetahui calon dari PDIP ya itu ya sekitar Paling lambat. Jadi ada dua metode ya biasanya. Kalau yang memang dinamikanya kencang banget dan itu belum fix, itu biasanya last minute. Masuk daftar sekian lebih mungkin. Tapi ada kalanya jauh-jauh hari. Kayak Kebumen di periode kemarin jauh-jauh hari. Yang lain belum ada yang memberi rekom, PDI kasih rekom. Ya. Nah, baru bergenggeng ini kan, ayo siapa yang mau ikut gabung yuk, ya kan gitu. Karena PDI Situasinya betul. ya. Sudah ada komunikasi dengan partai lain, walaupun PDIP bisa mencalonkan sendiri, tapi sejauh ini sudah ada katakanlah sinyal-sinyal untuk koalisi atau menawarkan koalisi atau mungkin dari partai lain yang justru berkeinginan bergabung. Kalau komunikasi secara resmi tentunya belum, tetapi komunikasi tidak resmi. Mau ngomong lah kayak sana nih ngomong. Informal. Jadi ini yang membuat kemudian ada peta kan. Antar ketua DPC kan ya saling telepon, ngopi, ngobrol kan biasa. Tinggal kayak gini aku priwe, kayak priwe. Setidaknya yang sudah komunikasi dengan baik ada 4. Saya nggak bisa sebut dulu lah. Partai besar atau kecil untuk Yang dengan suaranya? Partai besar 2. Oke. Itu berupa apa? Misalkan mereka menawarkan kadernya untuk digandingkan atau bagaimana? Ya ini kan ada beberapa skema ya, ini skema dan kemungkinan itu kan harus kita rembuk dengan partai-partai lain. Kemungkinan pertama, misalnya DPP PDI Perjuangan memberikan rekom bupati kepada Pak Arief dan wakilnya Budi Stalagi. Misal nih, maka berarti skemanya kemungkinan terjadi 2 paslon. PDI bersama ini dan ini kira-kira. Sana yang kedua, jika PDI memberikan rekom kepada calon bupatinya dan Purista, ini misal lagi sebagai kader partai, sebagai kader partai internal atau kepada Pak Yuli, ya kan mesti skemanya jadi beda. Berarti wakil bupatinya harus kita cari dari partai lain kan? Kan nggak mungkin kita sendiri dengan 11 kursi bupatinya PDI, wakilnya PDI kan berat. Berarti wakilnya dari partai lain. Berarti pasti ada skema yang harus disiapkan. Nah, prediksi ini prediksi. Kalau kejadian seperti itu bisa 3 paslon. Tetapi ini nanti koalisinya kecil-kecil. Kalau 3 paslon. Kalau 3 paslon nanti Pak Bupati sendiri, Rista sendiri, ada jago sendiri lagi. Ya, berarti kalau yang opsi kedua tadi ya, Pak Arief tidak mendapat rekom PDI, tapi PDI justru memunculkan kader sendiri, kader internal.
berarti nanti Pak Arief harus cari dari rekom dari partai lain berarti. Nah, kan hari ini sudah ada berita, beliau juga sudah mendapat restu dan mengambil formulir di Gerindra yang menyerahkan bahkan langsung Pak Ketua Jawa Tengah. Yang namanya politisi pasti berhitung dan menyiapkan berbagai kemungkinan. Nah, kalau dari PDIP sendiri Pak Saiful melihatnya apa ada semacam apa ya? Kok dia malah nyari apa? Pak Arief malah mencari dukungan dari partai lain gitu. Ini kan bagian dari penyiapan koalisi. Tidak konsisten. Oh gitu ya. Tidak Bagian dari bukan dianggap tidak konsisten. Ini bagian dari skema. Dan kalau tadi saya omongkan bahasanya kita sudah ngomong dengan A, B, C, D, dan jadi udah punya gambaran. B-nya sudah jelas kan? Beliau sudah ambil formulir. Kan begitu. Ya. Bagian dari skema perencanaan. Kita enggak kemudian ngomong, wah kok enggak. Tidak saklek gitu. Tidak, karena toh nanti semua partai pasti akan memberikan rekomendasi. Satu pasang. Nggak mungkin rekomendasi hanya bupati saja, kan nggak bisa. Rekomendasi hanya wakil saja kan nggak bisa. Jadi kalau nanti misalnya Pak Arief bareng dengan Bu Risma lagi, ya berarti Bu Risma juga harus ke partai Gerindra, sowan mendapat rekom bareng kan begitu. Ini paketan. Keluarnya dari DPP partai apapun paketan. Ya. Kalau Pak Saiful sendiri atau PDI cenderungnya kemana? Maksudnya lebih apa ya, lebih senang atau lebih suka ke opsi yang mana gitu? Kalau saya sebagai ketua DPC tidak bisa bicara suka tidak suka, ya. Tapi berhitung. Oke. Berhitung. Kemudian tentunya menangkap aspirasi. Kawan-kawan PAC ada yang kemarin pada saat rapat di sini, rakor Capsus, rapat koordinasi cabang khusus, mengusulkan agar ada sendiri Burista yang diusulkan. Pertanyaannya kan, Buristanya siap enggak? Usul boleh, ya. Tapi Buristanya siap apa enggak? Jawaban Burista? Ya nanti kita lihat besok, dia membalikan formulir apa. Oh, itu berarti belum dijawab ya pertanyaan itu ya? Politik itu nggak bisa dijawab dengan lesan tok, bos. Oh gitu ya. Ya. Politik bisa jadi ngomongnya A, situasinya berubah, Betul. prakteknya kan B. Last minute juga bisa berubah. Maka nanti keputusan politiknya Bu Risma seperti apa? Kalau kemudian Bu Risma declare, saya mengembalikan formulir hanya calon bupati dan saya memohon kepada DPP untuk saya direkom menjadi bupati. Jika tidak direkom bupati, saya tidak siap untuk menjadi wakil. Misalnya begitu, ya clear. Tapi misalnya Bu Risma, saya sebagai kader siap menjadi calon bupati maupun siap menjadi wakil bupati. Asal itu tugas partai saya laksanakan. Nah berarti kan Dua formulir dua formulir tetap ada. Kalau Pak Bupati incumbent, ya pasti hanya satu bupati, yang dia sudah bupati. Kan? Oke. Jadi kalau DPC sendiri melihatnya ya tunggu besok gitu ya. Iya, dan juga tentunya harus berhitung. Oke. Kalau lagi berhitung. Tadi yang saya maksudkan adalah misalkan cenderung lebih memilih mana antara dua calon atau tiga calon? Ini menurut saya Tiga pasang calon maksudnya. pernah belajar dari Mas Fajrul ya soal elektoral. Ya. Seorang incumbent kalau musuhnya dua paslon, walaupun tingkat kepuasan masyarakat terhadap incumbent itu tidak tinggi, secara teori incumbent akan jadi lagi. Untuk dua paslon atau Kalau menghadapi tiga dua paslon. Tiga paslon karena menghadapi dua ya. Tapi kalau head to head hanya dua paslon, logikanya adalah seluruh yang tidak suka kepada incumbent akan lari ke tanah. Tapi kalau ada tiga paslon yang tidak suka terhadap incumbent akan terpecah kepada ada nanti. Itu salah teorinya. Tapi itu teori dari Mas Fajrul dan itu ya biasanya benar. Ya. Oke, kalau
Ya memang ini ya, memang besok jam berapa sih menunggunya? Jam 2. Jam 2 ya? Jam 2. Jadi diawali dengan jam 1 kita brainwashing kawan-kawan KSP PAC dengan tujuan bahwasanya DPC menyiapkan skenario A, skenario B, skenario C. Tetapi apapun keputusan Bu Mega nanti kita tidak lurus. Itu yang akan kita lakukan dulu. Nah setelah itu kita mulai menerima pengembalian formulir. Nah hari Jumatnya rencananya Pak Yulianto mau bawa kesenian tarung saya atau apa, wes rame-rame lah. Saling mengembalikan untuk ambil mengembalikan. formulir. Oke, kita menyapa penonton live ini ya. Iya. Gimana nih Mas Dimas atau Mas Bayu, sudah ada yang berinteraksi di live juga? Barangkali ada pertanyaan atau mungkin chat pesan di live IG atau TikTok? Belum? Mungkin ada komen atau apa yang mungkin bisa kita sampaikan di sini. Ada pertanyaan mungkin Pak Saiful perlu jawab Pak? Belum ya? Belum. Oke. Atau mungkin barangkali yang di studio atau di kantor ini ya, kantor ini ruang ketua DPC, ruang kerjanya Pak Saiful. Ada yang mau disampaikan atau Pak? Ini ada 2 orang nih, Pak Robono panitianya, ya wakil ketua bidang komunikasi politik, dan Pak Bambang Sutisno, wakil ketua bidang pemenangan pemilu anggota fraksi. Yang sampai malam ini nanti jaga ya. Jaga. Datang mau ada nggak ada ya kita tunggu dulu lah. Memberi kesempatan. Nah kalau kemarin kalau hasil dari pileg, kemudian tadi kan Pak Saiful sempat menyatakan bahwa Kebumen ini berkurang perolehannya. Sudah ada apa teguran ataupun ada komunikasi dari DPP atau dari Bumega sendiri terkait dengan hasil dari pileg maupun pilpres kemarin? Jadi kalau Jawa Tengah ini kan basisnya Pak Ganjar Pranowo yang kemudian menjadi sasaran tembak utama untuk bisa satu putaran, dan secara teori begitu. Maka mayoritas DPC di Jawa Tengah ini mengalami penurunan. Provinsinya juga turun, RI-nya juga. Dampak dari apa? Ya dampak dari pilpres. Yang kedua, kalau di Kebumen ini kita mengalami kecelakaan politik di Dapil 6. Dapil 6 itu Kudowinangun, Poncowarno, Sadang, Alian, Karangtengah. Kecelakaan politiknya bagaimana? Jagoannya, pelurunya ternyata tidak ada atau belum bisa diluncurkan, logistiknya sangat. Di situ kemudian istilahnya kalau orang petinju ya ada yang lempar handuk lah. Oh iya. Kalau lagi tempur ada yang lempar handuk, kita nyusuli itu berapa, dan itu yang membuat kita turun. Tapi akan kita perbaiki lagi, tata. Kalau pilpres kita masuk rata-rata lah Jawa Tengah. Jawa Tengah itu rata-rata itu 30-an%. Kita 31,5%. Secara total di Jawa Tengah itu 32 sekian persen. Masih di atas. Ya, masih di bawah rata-rata. Di bawahnya DPD tapi masih masuk rata-rata. Umumnya segitu. Jawa Tengah Ganjar Mahfud yang menang hanya 2 kabupaten. Boyolali dan Wonogiri. Tetapi di beberapa titik yang PDI-nya biasanya kuat banget kan, itu Solo, bahkan tempat yang kita jadikan sebagai laboratorium kemarin kan juga terusnya turun 1. Ini ya bukan membela diri ya, kalau sanksi ya tentu saja. Apapun keputusan. Tapi belum ada ya, komunikasi. Evaluasi teguran tentu ada, tapi belum sampai pada taraf tentang positioning. Karena kalau dalam satu kabupaten itu kan ada yang namanya 3 pilar. Pilar pertama adalah struktur partai, pilar kedua adalah eksekutif, pilar ketiga legislatif. Kalau sampai
ini DPC yang sudah mapan, kan berarti struktur partainya kuat, punya bupati, wakil bupati, punya ketua dewan. Nah, di saat ada event besar semacam itu, penanggung jawabnya juga tiga. Atas keberhasilan atau atas kegagalan itu ya ketua partai yang berada di eksekutif dan juga yang menjadi ketua dewan. Karena itu adalah tiga simbol partai atau etalasenya Pak. Ya, bahkan untuk dokumen ini kan ketua DPR sudah terpilih Pak ya, yang kemarin ya. Ya, ini bagian dari strategi yang luar biasa lah. Jadi pileg ini boleh dikatakan pileg yang tidak normal kalau saya katakan. Tidak normal. Tidak normalnya tidak. Tidak normalnya begini. Peta sudah dibuat. Mengukur diri sendiri dan mengukur lawan juga sudah dibuat. Tetapi ada luar biasa yang turun di lapangan yang kita tidak bisa ada. Ibaratnya ya coro peluru ini ujuk-ujuk ono peluru akeh banget sing nembak sapa kira jelas. Tapi yang jadi sasaran tembak kita. Banyak perlu liar gitu. Ya, itu off the record aja nanti kalau kita ngobrol jalan aja. Karena luar biasa Mas. Tapi itu dampaknya sendiri besar nggak sih Pak kalau misalkan Pak Saiful melihat ini ya apa istilahnya figur ketua DPRD aja sampai nggak terpilih lagi? Dampaknya besar banget. Jadi ini bukan hanya Kebumen yang mengalami. Ketua DPC Banjarnegara, mantan ketua dewan, ketua DPC Kota Magelang, itu juga ketua dewan. Bahkan di beberapa kabupaten yang lain, Patan, DPR provinsi itu juga ada ketua DPC, DPR provinsi tidak berhasil. Ya, itu mungkin berarti memang ada strategi besar di situ ya, karena memang Ada tidak strategi, kebetulan ya. gitu. Bukan kebetulan, kan ya kita ingatlah Pak Presiden pernah bicara 3 target. Satu, dengan 1 putaran 02, kedua PDI turun, 3 PSI masuk, dan ini boleh dikatakan pileg termahal juga. Ya, Pileg termahal. itu tim. Sudah termahal, kadang kita nggak tahu nih bahwasanya ternyata ada pasukan-pasukan yang sudah dipasang yang tiba-tiba nembaki orang umum yang kita kira dia kawan kita gitu. Ternyata bukan, ternyata sudah kelain hati gitu, kita nggak tahu. Jadi perang, kalau ibarat perang ini juga ini ya, mengidentifikasinya susah gitu ya. Ya kayak perang saudara. Kawan kita ternyata sudah bukan kawan lagi nih, kita colongan, banyak colongan. Dan ya itu tadi. Tapi karena sudah lewat ya sudah. Jadi catatan kita saja bahwasanya apapun yang namanya pertempuran elektoral itu ya tetap penentunya nanti calon ataupun komandannya tempur itu, kemudian pasukannya, 3 pelurunya, kan gitu. Ya. Nah, kalau kita kalah, ya apakah komandan dan strateginya yang tidak tepat? Ya. Kalau salah benar sih enggak, tidak tepat, tidak sesuai dengan hasil akhir situasi waktu itu. Ya. Yang kedua, apakah pasukan tempurnya yang kurang lengkap, kurang banyak, kurang militan, dan pelurunya cukup atau tidak? Atau kita cuma pakai bambu runcing, ternyata Musuhnya lawan kita pakai granat, pakai pistol. Nah, begitu kita sudah naik pakai pistol, di sana pakai M16. Gitu. tidak seimbang. Tidak seimbang. Berkutat di 3 hal itu kalau kita, walaupun detailnya nanti ada penjabarannya, tapi berkutat pada itu. Sama pilkada juga begitu. Ya. Apa istilahnya, perang atau kompetisi kemarin menjadi catatan ya, dan banyak istilahnya memang ada semacam anomali ya. Nah, catatan itu sudah disiapkan strategi
dalam menghadapi pilkada ini nggak? Ya. Maksudnya kan gimana? Ya, pasti kita evaluasi banyak hal. Kita hampir sering kita rapat diskusi. Jadi kalau rumus 3 itu tadi, berarti kita besok harus punya calon yang betul-betul kuat, baik secara figur. Yang kedua, pasukan yang kita tata dari PDI Perjuangan ini kan kurang, nyatanya kemarin Pilpres kalah. Walaupun secara suara Pilpres kan kita di angka 240 ribuan, padahal suara PDI 161 ribu PDI Kabupaten, berarti ya Di atas di suara. atas suara. Nah, apa pasukannya ini, calonnya juga harus punya pasukan tersendiri, nggak cukup hanya dari partai. Kalau mengandalkan dari partai, ya bisa kita ukur berapa koalisinya. PDI berapa kursi, misalnya koalisi dengan partai apa itu berapa kursi. Nah berarti kan bisa kita hitung potensi suaranya. Belum cukup kalau untuk pilkada, belum. Berarti kan ada pasukan juga yang ditata oleh pasukan. Yang berikutnya ya logistik atau pelurunya itu, karena mohon maaf, hari ini pragmatisme masyarakat itu sudah apa istilahnya, gampang lupa dengan kebaikan atau bantuan yang pernah kita berikan di Jawa hari. Maka sebenarnya ini saya pernah punya konsep hasil pengalaman ya. Iya. Dari periode pertama saya nyalek jadi DPR provinsi itu, kesimpulannya adalah orang mau nyoblos itu karena ikatan darah, ikatan emosi, investasi sosial, dan ada D lah di belakang. Asal ini I3-nya bagus, D-nya kalah masih bisa menang. Nah, kemudian saya punya tanda-tanda ciri-ciri orang baik, Mas. Waktu 2019, orang baik adalah orang yang memberi terbanyak terakhir. Memberi terbanyak terakhir. Iya. Waktu itu baru menjadi indikasi dan belum begitu nyata. Nah 2024 bisa jadi 3I-nya sudah lupa, yang dipilih, yang dianggap baik adalah yang memberi terbanyak terakhir. Itu ini yang pusing. Ini yang membuat pasukan yang logistiknya terbatas masuk akal. Iya, iya, dan ya memang sih itu ya bisa kita rasakan sebenarnya. Ya aku ya tidak sih di lapangan ya seperti itu. Nah kalau Pak Saiful sendiri sebagai seorang politisi yang sudah lama berkecimpung ya dunia politik, fenomena seperti ini ya, jadi fenomena apa? Melihatnya seperti apa sih? Pragmatis, kemudian Nggak ada lagi idealisme. iya, kemudian politik biaya tinggi. Nah, itu yang apa ya, yang menurut saya ini juga Indonesia mau dibawa kemana gitu. Kalau Pak saya sendiri melihatnya seperti apa? Secara pribadi maupun secara partai sebenarnya kan juga money politik ini berawal dari apa? Dari yang dilantik suara terbanyak, kan begitu. Jadi proporsional terbuka, sistem pemilu dengan proporsional terbuka dengan bainim terbanyak membuat orang sesama caleg dalam satu partai justru bersaing yang penting bainimnya baik. Maka cara mengembalikannya bagaimana? Maka PDI Perjuangan dari awal punya proporsional tertutup. Jadi selama ini masih pakai bainim paling tinggi yang dilantik, selama itu pula bisa jadi sudah puluhan tahun di partai tapi nggak punya duit, nggak berani nyalek bos. Akhirnya terpaksa, partai juga yang terpaksa kan? Ya. Ada sendiri banyak, senior banyak, tapi nggak punya peluru, nggak berani nyalek. Ya akhirnya cari. Wah. Akhirnya fungsi partai tidak berjalan dengan semestinya. Nah, sama jika loyalitas antara pemilih dengan partainya ini masih kuat, ada ideologi, ada
tokoh sentral yang sudah wafat Bung Karno, tokoh sentral yang masih hidup Bu Mega, kan begitu. Ini menjadi loyal, menjadi benteng, tetap banteng. Nah, jika itu masih terawat dengan baik, walaupun calon bupatinya nggak begitu punya peluru, orang masih tetap, saya nyoblos calon bupati ini bukan karena dia kaya, bukan karena melihat siapa dia, karena beliau yang dirapom Bu Mega, kan begitu. Sekarang jujur berubah, menurun orang-orang yang militan, karena dunia sudah praktis. Saya berangkat ke TPS meluangkan waktu, mengeluarkan tenaga, harusnya saya pesawat, harusnya saya ngojek, ya minta ganti dong. Kan gitu ya. Sehari kerja. Nah, ini yang saya sebenarnya dari awal tidak setuju dengan istilah pemilu atau pilkada pesta demokrasi. Mestinya adalah merawat demokrasi, merawat menjaga demokrasi. Karena pesta ini kesannya yo hura-hura senang-senang. 5 tahun sekali masa, ya kan? Saya nggak mendapatkan. Jadi misalnya saya sudah membantu irigasi, saya sudah membangun jembatan di situ, bahkan pada saat masyarakat di situ kekurangan benih, saya carikan pakai duit sendiri, kemudian belikan benih. Tapi 4 tahun yang lalu sudah lupa ya, Pak? Begitu mau pemilu, ini belum tentu semuanya ingat. Saya tidak katakan semuanya lupa ya. Belum tentu semuanya. Gitu. Sama. Karena dunia praktis, dunianya sudah begitu. Ya. Ya, itu tadi ya Pak Saiful sendiri nggak berat ya sebagai pelaku ya, pelaku dan ya, tapi Pak Saiful berhasil melalui itu ya, melalui ya, tantangan itu. Alhamdulillah ya. Baik periode pertama maupun periode kedua, saya masih bersyukur menjadi terpilih kembali, dan boleh ditanya kepada kawan-kawan, apakah mereka memilih PDI Perjuangan Provinsi atau saya berarti karena ada amplop yang seperti itu. Itu saya nggak mau ngomong ya atau tidak, tapi boleh ditanya kepada tim ya. Memang pernah itu dititipi amplop sekian untuk data. Karena memang tidak mampu juga Korea bos. Tapi ada satu catatan, itu kawan saya yang di Magelang itu. Bainim kabupaten bisa 25.000. Dan itu karena programnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat, dan itu terus menerus. Jadi ada program ya, nanti mungkin jadi bahan obrolan lain. Tapi suatu ketika bisa dijadikan narasumber karena beliau juga mentor. Namanya Gerengseng Pak Muji. Itu kayaknya juara 1. Perolehan Bainim caleg kabupaten 25.000. Dan saya tanya, bagi amplop enggak? Dan itu juga masyarakatnya tidak pelupa. Ini program yang beliau jalankan, hasilnya masih dirasakan terus sampai sekarang. Programnya apa ya? Tanya dia aja. Ada 2 yang luar biasa. Beliau awal 2024 nggak jadi, 2009 nggak jadi, 2014 jadi dengan suara yang tidak terlalu tinggi. Tapi 2019 melalui program pertanian dia berhasil naik menjadi sekitar 18.000. Ditambah ini slogan peternakan. Ini saya bocorkan aja. Jadi periode pertama dia fokus bidang pertanian, periode kedua dia fokus bidang peternakan. Pertaniannya masih jalan, pertanian peternakan. Dilanjutkan lagi. Dan hari ini dia juara 1. Kalau saya masih asal patut, masih asal ikut dilantik, syukur-syukur gitu. Karena memang enggak kan. Nah, yang tadi ya Pak Gerengseng tadi, itu tidak, Pak Saiful tidak tertarik untuk mengikuti meniru atau ATM. Kawan-kawan sebenarnya kemarin sudah kita ajak, tapi belum memungkinkan. Dan ini
Ya kalau saya diberi kesempatan untuk tetap mengkoordinir kawan-kawan, mungkin akan saya wajibkan. Ada sebagian dari aspirasi yang diinstruksikan bentuknya seperti ini, caranya seperti ini, cara mengawalnya seperti ini. Karena itu selain berdampak pada ikatan emosi antara anggota dewan dengan masyarakat, dampak ekonominya bagus. Dampak ekonominya bagus. Dokumen akan diwajibkan. Insya Allah. Jadi, ini ada rasa-rasa dengan kawan-kawan. Karena bidang pertaniannya waktu itu kalau yang Grexing itu menggunakan dari Komisi 4 dan sekarang programnya kayaknya sulit, mungkin saya masuk ke bidang peternakan. Itu padahal ini ya DPRD kabupaten ya, apalagi ada disupport juga oleh ya, anggota dewan provinsinya yang ada di dapil sana. Magelang punya 2, yaitu Mas Eko dan Mbak Henry. Ini asik ya, kita sangat menambah wawasan ya dan Pak Saiful terkait banyak hal tadi ya, ada soal politik, soal ya situasi pilkada di Kebumen maupun juga tadi ada sampai ke amunisi, kemudian update situasi terkini. Ini saya terlalu agak vulgar apa enggak itu ya? Enggak sih, karena fakta ya. Iya, saya begitu ya. Sebenarnya itu kita mungkin merasakan ya. Cuman mungkin tidak banyak orang yang berani mengungkapkan. Sebenarnya itu aja sih. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di live dan juga terima kasih supportnya teman-teman medsos bagi Manapin Medsos Production maupun Kebumen. Sayangnya waktu kita terbatas dan support juga dari Pemelinsur maupun Pamong Langit ya. Sayang sekali waktu kita cukupkan sampai sini. Jangan lupa untuk nonton secara tundanya di YouTube channelnya. Terima kasih Pak Saiful. Terima kasih sama-sama, matur Mas. Oke. Jangan bosan kesini, kita silaturahmi lagi. Dan semua kader PDI Kabupaten Kebumen semoga solid dan kompak untuk menerima apapun keputusan DPP. Jadi ini masih proses Masih terus ya. Ya, sampai jumpa untuk podcast pengomong episode selanjutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.